Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Akbar Kurniawan dengan NIM CIS 1056. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali ya terkait induksi hormonal dan hipofisasi. Ini sebenarnya materi yang dijelaskan di waktu praktikum dan saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan kembali tentang materi induksi hormonal dan hipofisasi ini. Oke, baik, langsung saja bisa kita mulai langsung ke slide selanjutnya saja. Oke, baik, kita ke slide selanjutnya. Oke, baik, apa sih itu zat hormon ya? Jadi zat hormon sendiri itu ya zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini sendiri ada di bagian otak. Nah, di dalam bagian otak, nah dia tuh letaknya berada di bawah si bagian otak ini tadi. Nah, kelenjar endokrin ini memproduksi hormon, dan hormon ini berfungsi untuk mengatur atau mengontrol gitu di si tubuh ikan ini, baik itu pertumbuhan, reproduksi, dan metabolismenya. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, mekanisme transport hormon. Jadi si sistem endokrin tadi, si kelenjar endokrinnya ya, ketika dia mengirimkan hormon itu dia lewatnya aliran darah gitu. Jadi kita bisa lihat gambar yang ada di sebelah kiri ini. Jadi kan ini sel endokrin ya. Jadi ini anggap aja ini si hormon ya. Jadi si hormonnya ini masuk ke aliran darah, kemudian si sel-sel darah ini membawa si hormon-hormon tadi yang kemudian akhir dari saluran penyaluran hormon melalui pembuluh darah ini tadi, aliran darah ya, itu ujungnya nanti ke ke sel target. Jadi hormon ini nanti ditangkap oleh sel yang membutuhkan hormon ini tadi begitu. Nah, seperti yang ada di sini, hormon yang dibawa oleh pembuluh darah hanya akan bekerja pada sel yang memiliki reseptor spesifik. Nah, seperti itu. Dan ini adalah sekilas bentuk contoh bentuk transport hormonnya. Jadi dimulai dari secreting cell ya, gambar ini tadi. Kemudian molekul hormon itu yang kecil-kecil ini yang berwarna hijau kebiruan ini. Nah, dan ini kemudian ada pembuluh darahnya dan dilanjutkan oleh sel target yang menerima dan merespon si hormon-hormon yang sudah dialirkan tadi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk hormon sendiri itu ada dua ya. Yang pertama itu hormon umum. Hormon umum ini itu dia didistribusikannya tuh melalui darah dan bekerja pada organ target. Nah, ini hormon umum itu biasanya untuk mengatur fungsi tubuh. Ya biasanya itu pertumbuhan dan reproduksi. Nah, kalau untuk hormon lokal, dia tuh bekerjanya itu di sekitar jaringan tempat hormon yang diproduksi. Jadi seperti julukannya lokalan, jadi ya di sekitarnya aja begitu. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada induksi hormonal. Nah, induksi hormonal ini menurut ini ya, si Sutriana et al. Tahun 2022 ini, teknik yang digunakan untuk merangsang pemijahan ikan di luar musim alami. Nah, jadi tujuannya si induksi hormonal ini gimana caranya kita melakukan
pemijahan yang di bukan musimnya. Jadi kita memaksa si ikan biar bisa mijah tanpa sesuai musim yang seharusnya dia lakukan untuk pemijahan. Nah, begitu. Nah, tujuan induksi hormonal sendiri ini ya untuk itu tadi, untuk memperoleh gamet di luar musim pemijahan, yaitu mempercepat kematangan gonad. Dan yang ketiga ada yang selanjutnya itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, salah slide. Oke, bentar. Oke, tadi. Oke, yang selanjutnya, slide yang selanjutnya itu ya, sistem hipofisis, nah, atau hipotalamus, hipofisis, dan gonad, atau yang bisa disebut juga HPG. Nah, jadi sistem reproduksi ikan ini dia dikendalikan oleh sumbu HPG ini tadi. Jadi ini ada contoh gambarnya di sini. Jadi hormon ini nih bisa muncul itu karena ada si hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Nah, apa sih itu hipotalamus? Nah, hipotalamus sendiri ini adalah otak dari si ikan. Nah, hipotalamus ini adalah nama lain untuk otak si ikan. Gitu. Nah, di hipotalamus sendiri ini terdapat sebuah hormon gitu yang disebut itu gonadotropin releasing hormone, atau bisa disebut GnRH. Nah, tujuan dari GnRH ini, jadi si GnRH ini nanti ketika ada rangsangan dari lingkungan sekitar, jadi ketika otak menerima sinyal tersebut, nah si otak ini nanti bakal ngirim si gonadotropin releasing hormone ini nanti menuju hipofisis, menuju ke hipofisa. Nah, hipofisa ini dia punya hormon juga. Nah, hormonnya ini ada FSH, kepanjangannya itu follicle stimulating hormone. Nah, jadi follicle stimulating hormone ini dia itu yang memicu untuk yang membuat bisa dibilang tuh yang membuat baik sel telur ataupun sperma. Nah, kalau untuk yang LH atau luteinizing hormone, yaitu yang untuk mengovulasikan, baik itu ovulasi atau mematangkan lah. Ini juga berlaku untuk yang jantan ya, tidak hanya betina. Oke, kemudian ya, jadi ini ada dari jurnal Sananta Kumar ya. Jadi di sini tertulis di mana hipotalamus menghasilkan GnRH yang merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon gonadotropin, FSH, dan LH. Nah, kemudian memicu pematangan gonad dan reproduksi. Nah, dan kemudian di sini juga ada dari citasi dari Nguyen et al. Tahun 2025 yang mengatakan kalau hormon reproduksi itu kerjanya secara berurutan, yang dimulai dari GnRH merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH dan LH. Nah, yang berperan untuk vitellogenesis. Nah, vitellogenesis ini untuk pembentukan kuning telur. Nah, yang kemudian dilanjut ke pematangan gonad dan ovulasi. Oke, di sini ada panduannya, kata kuncinya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Next selanjutnya. Nah, tipe donor ya, donor pituari. Nah, oke, jadi di sini ada 3 macam donor hormon ya. Jadi yang pertama itu ada donor homoplastik. Nah, dari katanya aja homo berarti itu satu ya. Jadi di sini nih yang dimaksudkan dari homoplastik ini ikannya dari spesies yang sama begitu. Contohnya aja kayak dari ikan mas ke ikan mas, atau ikan nila ke ikan nila. Nah, begitu. Nah, apa sih
kalau homoplastik sendiri ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, nah gitu. Mungkin langsung dari kekurangannya aja ya. Iya, kekurangannya aja dulu. Nah, dari homoplastik ini sendiri, kekurangannya tuh eh, mungkin ya jumlahnya yang terbatas gitu, karena harus pakai jenis yang sama. Jadi yang harusnya bisa berkembang secara berbarengan, nah ini harus dibunuh salah satunya untuk donor hormon ini tadi. Nah, kalau kelebihannya, dia nggak perlu ribet lagi gitu, nggak perlu seleksi lagi mana hormonnya yang cocok untuk si ikan yang akan didonorkan, yang akan menerima, atau disebut juga tuh ikan resipien, ikan yang akan menerima si donor hormon ini tadi. Nah, karena spesiesnya sama tadi kan, jadi ya udah langsung aja, karena udah sama, jadi hormonnya bisa langsung diberikan kepada ikan resipien ini tadi, atau ikan yang menerima donor hormonnya. Nah, oke, lanjut. Nah, kalau heteroplastik, nah, dari hetero berarti kan beragam ya, berbeda-beda. Nah, berarti di sini yang dimasukkan donor heteroplastik itu donor dari spesies yang berbeda. Nah, spesies yang berbeda ini jadi walaupun berbeda, dia biasanya masih satu famili atau masih satu kerabat dekat. Nah, kalau dari heteroplastik sendiri, kekurangannya itu dia resiko kegagalannya lebih tinggi, karena kita belum tahu yang sebenarnya itu ini benar-benar cocok atau enggak. Nah, kelebihannya sendiri, kalau dia udah benar-benar cocok, dia tuh lebih mudah penggantinya untuk menemukan si pendonor hormon ini tadi. Jadi nggak perlu membunuh ikan yang spesiesnya sama, dikorbankan untuk didonorkan, tapi bisa dari ikan lain yang uh, jumlahnya yang masih banyak, yang masih banyak cadangan ikannya yang bisa untuk didonorkan begitu. Nah, kalau kemudian yang selanjutnya ada yang universal. Jadi kalau yang universal ini, dia ini spesies ikan tertentu, tapi dia bisa ke banyak ikan begitu. Nah, untuk si donor universal ini sendiri ini, dia tuh punya kekurangan tuh, kalau si ikan ini tadi yang bisa universal ke semua ikan ini tadi stoknya terbatas, ya stok hormonnya pun menjadi berkurang begitu. Jadi susah lah buat untuk melakukan donor universal. Nah, kalau kelebihannya sendiri, nah karena dia universal bisa kemana-mana, jadi si pembudidaya ini tadi yang akan melakukan suntik hormon itu, dia nggak perlu pusing gitu untuk mencari stok hormon yang akan disuntikkan itu di mana mencarinya gitu, karena kan dikarenakan universal, jadi dia cukup nyari satu ikan aja bisa ke hampir semua jenis ikan gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini adalah prosedur ekstraksi kelenjar pituitari, atau kelenjar hipofisa. Oh ya benar, untuk mengambil kelenjar hipofisa. Nah, jadi ini adalah contoh tahapan gambar-gambarnya. Ini saya buat dari AI. Ya ini nggak kelihatan kayak yang sebenarnya sih, ini cuma gambaran aja.
Oke, jadi untuk mengambil kelenjar hipofisanya si ikan donor ini tadi nih, yang pertama ikannya kita bunuh dulu, kita potong kepalanya. Nah, udah dipotong kepalanya, kemudian ini ikannya yang di bagian kepala ini dibelah. Nah, sampai bagian otak kelihatan. Nah, kalau sudah dilakukan pembelahan, pemotongan secara miring gitu ya, sampai otaknya kelihatan. Nah, kemudian otaknya ini diambil. Nah, kemudian nanti di bagian si bawah otak ikan ini nanti ada kelenjar hipofisanya. Nah, kelenjar hipofisa ini kemudian nanti diambil, kemudian diambil dan disedot cairannya. Nah, cairan inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal donor hormon untuk ikan resipien tadi. Nah, begitu. Oke, bisa kita lanjutkan. Oh iya, sebelumnya. Nah, untuk si kelenjar hipofisa ini sendiri kemarin itu sewaktu praktikum ya dijelaskan itu kalau bentuk dari si kelenjar hipofisanya ini sendiri ini dia berbentuk bulat berwarna putih begitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian cara penyuntikan hormonnya atau penyaluran hormonnya ke ikan resipiennya tadi atau ikan yang menerima donor hormonnya. Nah, di sini ada 6 metode, yaitu kita mulai dari intraperitoneal. Nah, ini yang dimaksud intraperitoneal, jadi ini hormonnya ini disuntikkan ke ikan resipien itu berada di area sekitaran perut gitu. Jadi di antara sirip perut dan sebelum anus ya berarti ya di sekitaran area perut begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada intravena. Nah, intravena ini yaitu penyuntikan hormon. Penyuntikannya itu diarahkan ke pembuluh darah utama si ikan resipien tadi. Nah, tujuannya kenapa dia ke pembuluh darah tadi, kita ke flashback ke PPT yang sebelumnya tadi. Kalau hormon itu dari secreting cell-nya tadi itu kan si hormon-hormonnya tadi itu dia tuh disalurkannya pun melewati pembuluh darah. Nah, diharapkan dari penyuntikan ini melewati pembuluh darah, diharapkan itu hormonnya tuh langsung bisa tersebar dengan cepat. Nah, begitu. Kemudian ada intramuskular. Nah, intramuskular ini dia tuh penyuntikannya tuh melewati otot-otot yang ada di ikan. Nah, biasanya itu dia di punggung ikan atau dekat sirip punggung gitu. Nah, cuman kalau di intramuskular ini ditakutkan itu nanti jaringan-jaringan ototnya itu ada yang rusak karena metode suntik yang ke bagian otot itu tadi. Nah, oke, baiklah kita lanjut yang selanjutnya itu intrakranial. Nah, kalau ini dia itu disuntiknya itu di bagian kepala si ikan. Nah, jadi penyuntikannya itu kita langsung nyuntik lewat kepala ikan, menembus rongga otak sampai ke daerah sekitar si kelenjar hipofisa tadi. Nah, diharapkan itu ketika penyuntikan itu tadi ke area kelenjar hipofisanya tadi, diharapkan tuh si kelenjarnya tuh bisa langsung tersebar begitu di daerah kelenjar hipofisanya tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada oral. Nah, oral ini dia dicampur pakan.
Cuman kalau dicampur pakan gini biasanya uh, dosisnya nggak teratur gitu, jadi kita untuk uh, mempercepat mempercepat ini mempercepat efek hormonnya itu kurang optimal begitu. Nah, selanjutnya yaitu ada perendaman. Nah, untuk yang perendaman ini nih sebetulnya juga kurang optimal ya, kalau dia padatan tebarnya terlalu tinggi. Jadi dia mereka nanti itu si ikan-ikan ini akan berebut begitu. Dan juga si larutan hormonnya ini kurang bekerja maksimal karena sudah terlarut, sudah encernya tuh udah terlalu berlebih, jadi dosisnya itu menurun gitu. Oke, lanjut yang selanjutnya. Nah, ini sewaktu praktikum kemarin itu ada yang sudah diketahui itu untuk dosis-dosis yang disuntikkan. Ini pada ikan-ikan konsumsi ya. Jadi untuk ikan lele sendiri itu punya dosis 0,5 mili, dan untuk ikan mas 0,6 mili, nah, dan ikan patin juga 0,7. Nah, itu tadi dosis-dosisnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih, apakah hormon ini itu langsung disuntikkan begitu saja atau ada penambahan larutan lain sebelum melakukan penyuntikan. Nah, tentunya untuk melakukan penyuntikan hormon ini perlu dilakukan yang namanya pengenceran hormon. Nah, kenapa diadakan pengenceran hormon? Nah, pengenceran hormon sendiri ini ditujukan agar si ikan resipien ini tadi itu tidak menerima hormon yang begitu kuat gitu dosisnya. Nah, kalau si ikan resipien ini tadi atau ikan yang menerima donor hormon itu dia dapat dosis yang terlalu tinggi, nah malah yang terjadi itu kemungkinan terbesarnya si ikan resipien ini malah mati. Jadi prosedur yang dilakukan itu ntar percuma begitu. Nah, makanya ada pengenceran hormon ini tadi. Nah, untuk perbandingannya sendiri yaitu menggunakan perbandingan 1:3. Satunya ini untuk hormon dan 3-nya ini untuk larutan pengencer. Nah, untuk larutan pengencernya itu dia menggunakan larutan fisiologis ya. Oke. Kemudian untuk ikan donornya. Nah, untuk ikan donornya ini gimana sih cara kita tahu berat ikan donornya yang dibutuhkan untuk satu ikan penerima donor hormonnya. Nah, jadi kita perlu nimbang dulu nih ikan yang mau disuntik ini beratnya berapa kilogram gitu. Nah, ketika udah ditimbang ketemu beratnya berapa kilogram, nah lalu dikalikan menggunakan ketentuan angka ini ketentuan angkanya itu sebesar 1,5 ya. Nah, dikalikan 1,5, nah kemudian ketemulah hasil bobot ikan donornya begitu. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan. Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mendukung PowerPoint yang saya buat ya. Ada 3. Mungkin teman-teman bisa mencari jurnalnya sendiri dan dibaca juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi induksi hormonal dan hipofisasi. Untuk sekarang itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.